Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan mekanika fluida. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tekanan ya, atau sebenarnya ada di situ juga tekanan hidrostatis. Dengan persamaan bahwa tekanan hidrostatis itu Rho kalikan G kalikan H. Untuk Rho itu massa jenis, sedangkan G adalah gravitasi dengan H kedalaman. Kita lanjutkan untuk tekanan absolut, gauge, dan vakum. Yang pertama, tekanan absolut. Tekanan fluida relatif terhadap tekanan vakum. Jadi absolut itu dibandingkan antara tekanan fluida relatif terhadap tekanan vakum. Nah, di situ persamaannya untuk tekanan absolut atau PABS di situ sama dengan P atm itu P atmosfer ditambah dengan P tekanan gauge. Gauge itu alatnya. Yang seperti yang digambar ini contohnya adalah yang kalian temui pada saat pengisian ban ya. Nah, ini gauge-nya itu ini. Kemudian apa itu tekanan gauge? Tekanan gauge yaitu tekanan yang dinyatakan sebagai selisih antara tekanan fluida dengan tekanan udara atmosfer di sekelilingnya. Jadi atmosfer itu yang di luar ya, fluidanya berarti dalam bannya berupa udara. Nah, ada selisih di situ, berarti terhitung di sini adalah tekanan gauge atau P gauge. Dalam kehidupan sehari-hari tekanan terukur adalah tekanan gauge ya, mengukur kan pakai alat. Misalkan tekanan udara dalam ban, nah seperti itu. Jadi yang dimaksud tekanan gauge itu adalah tekanan udara yang berada dalam ban. Nah, diukur seperti ini. Selanjutnya, pengukuran tekanan fluida. Jika tekanan di dalam fluida statis hanya ditentukan oleh rapat jenis fluida dan kedalaman, ya, tekanan hidrostatis itu hanya dipengaruhi ya, atau ditentukan oleh rapat jenis fluida dan kedalaman. Loh, G-nya kemana? Nah, karena kita ngitungnya selama ini, kita ngitungnya di bumi, jadi G bumi itu ya bisa dianggap sama, jadi tidak perlu diperhitungkan, kan tidak berubah-ubah. Yang berubah itu bisa jenis fluidanya dan juga kedalamannya, seperti itu. Maka, perbedaan kedalaman atau ketinggian fluida tertentu dapat digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, jadi seperti kemarin, pengaruh kedalaman itu dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara di luar. Nah, di sini ada ini ya, ada pipa U seperti itu, yang kedua ujungnya terbuka. Nah, ternyata ada perbedaan ketinggian sebesar H. Di sini P2, di sini P1. Nah, maka delta P itu P2 kurangi P1. Nah, P2 itu pressure at top isletnya. Jadi di sini lebih tinggi. Yang P1-nya di bawah. Rho-nya itu massa jenis. Nah, sama. Nah, jadi satu atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg. Ya, sama dengan ya ini dua. Ini persamaan semua. Tapi yang sering digunakan itu satu atmosfer sama dengan 760 mm Hg, atau juga ada 76 cm Hg. Nah, itu setara. Nah, tekanan udara yang normal itu adalah berada pada keadaan satu atmosfer. Ini contoh manometer ya, tekanan ban itu seperti ini. Misalkan di sini kalau yang lainnya tadi menggunakan yang bentuk bulat, nah ini sebenarnya sama saja prinsip kerjanya, ada udara di sini. Nah, dia akan menekan ke atas. Kalau di sini menggunakan pier ya, atau pegas. Nah, pegas ini di dalamnya ada skalanya. Nah, berapa tekanannya itu nanti akan muncul di atas. Nah, seperti itu. Ini manometer. Kemudian ada soal latihan. Sebuah wadah berbentuk tabung, tingginya 50 cm, berisi cairan dengan massa jenis
1500 kg meter kubik. Apabila cairan hanya menempati setengah, sekali lagi di sini ada keterangan hanya menempati setengah dari volume tabung. Nah, tekanan udara pada permukaan zat cair itu 1 atmosfer. 1 atmosfer juga sama dengan 1,01 kali 10⁻⁵ Pascal. Pertanyaannya, tentukan tekanan pada dasar alas tabung tersebut. Nah, jadi di sini diminta untuk tekanan absolutnya ya, dia di bawah. Bukan tekanan absolut, tapi tekanan mutlaknya, karena ada di sini tekanan yang 1 atmosfer ya. Tekanan absolutnya sudah ada. Maka di sini bisa diketahui yang pertama untuk ketinggiannya tadi hanya setengah dari volumenya, sedangkan tingginya 50. Kalau setengahnya ya berarti setengah kali 50 dapat 25 cm. Kita ubah ke meter dibagi 100, 0,25 meter. Nah, kemudian ada massa jenisnya 1500, tidak perlu diubah. Kalau kemarin itu masih dalam bentuk gram. Nah, lanjut. Tadi ada tekanan atmosfernya 1,01 kali 10⁻⁵ Pascal. Kemudian G-nya tidak disebutkan. Karena disebutkan ya pasti kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, persamaannya tadi di awal P absolut ya. P absolut sama dengan P atmosfer ditambah P G gitu ya. Absolut itu mutlak sama. Nah, P absolut sama dengan, nah, tinggal diganti saja. Ganti plus G itu gauge. Gauge-nya tadi berarti menggunakan ini rho GH. Rho-nya ada, G-nya ada, H-nya sudah ada. Nah, setelah kalian hitung nanti ketemu ini 3750. Nah, di sini yang penting kalian harus mengubah. Ini tidak bisa langsung dijumlah. Kenapa? Kalau yang sini kan ada perkaliannya juga. Kali 10⁻⁵. Nah, kita ubah dulu ke 10⁻⁵. Caranya gimana? Caranya ya kita hitung aja. 5 1 2 3 4 baru 4 kan? Maka butuh 5 0 di depannya, berarti seperti ini. 1 2 3. Kan ada lagi nolnya di sini ya. 1 2, tidak saya tuliskan ya. Kenapa? Karena 0, jadi nggak perlu. Jadi seolah-olah di sini ada 0. 0 jadi 1 2 3 4 5. Nah, 0,0375 kali 10⁻⁵. Kalau nggak percaya bisa dikalikan aja, nanti hasilnya sama. Oke, lanjut. Nah, karena sudah sama maka bisa dijumlah. Yang dijumlah depannya saja. Jadi karena ini 0, ya cuma ini aja yang bisa dijumlah ya. Jadi satunya tetap 0,475 kali 10⁻⁵ Pascal. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, yang berikut ini silahkan kalian kerjakan ya, bukan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tentang prinsip Archimedes. Nah, dahulu kala ini saya akan menceritakan ada seorang raja gitu ya. Nah, raja ini memiliki sebuah mahkota. Nah, dari mahkota ini raja itu curiga ini emas asli atau tidak. Nah, untuk membuktikannya dipanggillah seorang ilmuwan atau saintis ya, namanya Archimedes. Nah, dia meminta Archimedes, coba buktikan mahkota saya ini asli atau palsu. Nah, seperti itu. Nah, Archimedes juga sempat bingung. Kenapa? Karena bentuk dari mahkota ini kan bentuknya tidak teratur. Nah, kalau misalkan teratur kan enak ya untuk mencari massa jenisnya. Di sini sudah diketahui massa jenis emas itu berapa. Massa jenis itu atau rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, kalau bentuknya kotak kita mencari volumenya gampang kan. Nah, tapi sedangkan ini bentuknya seperti ini mahkotanya. Nah, mengukur volumenya gimana? Nah, caranya dia pikirkan. Dia bayangkan, mikirkan, sampai akhirnya sampai mandi pun dia kepikiran. Nah, pada saat mandi dia di situ pakai jacuzzi. Nah, kalau enggak ya pakai bathtub gitu ya. Nah, diisilah airnya dengan penuh.
kalau nggak tahu beta ya bak gitu ya, bak diisi dengan penuh. Kemudian Archimedes masuk ke dalamnya. Nah, karena penuh otomatis airnya tumpah. Nah, saat itu dia menemukan namanya prinsip dari Archimedes. Nah, seperti ini. Celupkan, ternyata airnya tumpah. Nih, Archimedes prinsip ya, principle state that when a body is swirled ya, jadi ada sebuah body ya, tubuh atau bentuk kayak gitu. Nah, ya. Seluruhnya or partially atau sebagian ya, immersed dimasukkan ke dalam a fluid ya, dalam fluida ya, misalnya cobaan, maka ya sama dengan berat ya dari fluida yang dipindahkan ya. Saya ulangi lagi. Jadi jika ada ya sebuah benda gitu ya dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air, maka volume benda tadi ya atau berat benda tadi itu sama, berat benda tadi itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, seperti itu. Jadi beratnya ini kotak ini sama dengan beratnya air yang dipindahkan. Buktinya mana? Buktinya ini pakai percobaan. Nah, pada saat diukur di udara, batu ini adalah 0,67 Newton. Ini berat ya, gaya beratnya. Nah, dicelupkannya dalam air, loh ternyata hanya menjadi 0,40 Newton. Kemana sisanya? Oh, ternyata airnya tumpah di sini. Setelah diukur ketemu berapa? Ketemunya berapa? Nah, awalnya gelasnya atau beker gelasnya itu beratnya 0,1, tapi setelah masuk ke air itu menjadi 0,37, maka dikurangkan jadi ketemunya 0,27. Nah, ternyata berat airnya 0,27. Jadi sama 0,27 kalau ditambahkan 0,40 ketemunya 0,67. Oh, jadi ternyata beratnya tadi itu, massa yang tercelup di sini itu beratnya sama dengan berat airnya, yaitu 0,27. Kalau di total sama kayak gitu ya, yang tercelup tuh. Nah, gitu. Itu ya. Nah, Archimedes memberikan cara menimbang benda yang tidak beraturan bentuknya. Ini sama prinsipnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari ini, jadi ada ketinggian. Nah, H1 ini ada H2. Maka ketemu di sini delta H. Kedalamannya berapa, tingginya ini berapa. Gitu ya. Di sini ada F1 ya, ada F2. F2 itu gaya tekan ke atas. F1 yang tarikan. Nah, maka F2 dikurangi F1 itu sama dengan rho G A. A itu adalah luas penampangnya. Nah, hanya delta H-nya itu H2 dikurangi H1 kedalamannya kan. Ya, ketemulah nih. Jadi FB ya sama dengan ini rho GA kalikan H. H itu ketinggian. Nah, dengan luas penampang kalikan ketinggian itu namanya volume. Jadi rho VG ya. Nah, volume dikalikan massa jenis, ketemulah massa ya. Jadi gaya FB-nya itu sama dengan, atau sini Buoyancy force atau gaya apung kalau di sini FB, nah, sama dengan M kalikan G ya, massa fluida tadi dikalikan G. Atau juga di sini FB itu gaya apung sama dengan rho GV. Nah, V-nya itu adalah volume dari fluida, rho-nya juga rho fluida. Nah, prinsip Archimedes bahwasanya gaya apung itu setara dengan bobot cairan yang dipindahkan
oleh benda yang merapati tadi gitu ya. Nah, jadi volume atau FP bukan volume, saya ulang lagi, gaya berat atau gaya apung FP sama dengan gaya berat dari fluida yang dipindahkan tadi. Seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa keadaan. Yang pertama ada tenggelam. Nah, kalau tenggelam itu bagaimana? Nah, dalam keadaan setimbang, sigma F sama dengan 0, sehingga FA itu sama dengan gaya normal dikurangi W ya, arahnya ke bawah, yang lainnya ke atas. Nah, maka FA itu sama dengan dipindah saja. Maka W kurangi N, sehingga FA itu lebih kecil daripada W. Gaya kalau sini FA itu sama dengan gaya ke atas ya, gaya ke atasnya itu gaya apungnya kayak gitu ya, itu lebih kecil daripada gaya berat, sehingga tenggelam ya, karena dia nggak bisa mengapung. Nah, karena benda tercelup seluruhnya, maka VP sama dengan VC, V celup. Nah, masukkan ke persamaannya. Nah, jadi rho C celup itu C massa jenis, C cairan ya, rho B itu benda yang tenggelam. Nah, maka cairannya kalikan gaya gravitasi kalikan volume cairan itu sama dengan rho B, rho benda, rho benda betul, kalikan G gravitasi, VB itu benda, volume benda. Nah, karena G nya sama dicoret gitu ya. Nah, karena volume benda ini salah, ini harusnya rho, karena volume benda dan volume cairan dan volume benda itu sama, VB sama dengan VC, maka ini coret juga. Maka dapat kesimpulan bahwa rho zat cair itu lebih kecil daripada rho benda. Ini harusnya rho ya, jadi rho zat cair lebih kecil daripada rho benda, makanya dia tenggelam. Nah, jadi benda tenggelam dalam zat cair jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau bisa dikatakan volume massa jenis zat cairnya lebih kecil daripada massa jenis benda. Berikutnya ada benda terapung. Nah, kalau yang terapung masih menggunakan persamaan yang sama, sigma F sama dengan 0 ya. Nah, gaya normalnya nggak ada, maka FA min W gaya berat sama dengan 0 dipindah. Ternyata FA sama dengan W. FA rho G ya, cairan fluida, rho G VC ini sama. Nah, G nya sama, bisa dicoret kayak gitu. Karena volume cairan itu lebih kecil dari volume benda, maka nih sini rho C ini kan, nah lebih kecil daripada lagi lebih kecil daripada rho benda. Jadi benda terapung dan cair itu massa jenisnya zat cair sama dengan benda. Jadi kalau misalkan massa jenisnya sama, itu sebenarnya dia nanti bukan sama ya, harusnya ini. Kalau sama itu dia nanti melayang. Kalau terapung itu volume benda atau massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, kalau melayang lah ini sama ya. Kalau yang ini tuh harusnya bukan sama, ini salah. Harusnya massa jenis ya, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, kalau massa jenisnya sama ya, pakai persamaannya sama tadi, ya jadi ini dia akan melayang seperti itu. Ini yang salah ya, ini harusnya sama. Ini harusnya massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, kalau massa jenisnya zat cair lebih besar, nah
massa jenis bendanya lebih besar, maka dia akan tenggelam. Nah, kalau misalkan massa jenisnya benda lebih kecil, dia akan terapung. Kalau sama, dia akan melayang. Nah, mungkin saja itu dulu ya. Untuk tugasnya yang tadi dia saja dulu satu, silahkan kerjakan. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.